Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rezelia dengan NIM 3201111220003. Saya dari kelas D reguler 2020, program studi pendidikan antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat, sejarah, dan juga ruang lingkup kajian antropologi psikologi. Semua ini berhubungan dengan mata kuliah Antropologi Psikologi yang diampu oleh Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Antropologi Psikologi dari sudut pandang para ahli. Yang pertama ada Kunchara Ningrat. Kunchara Ningrat mengatakan bahwa antropologi psikologi muncul karena sebagai penghubung antara kepribadian atau watak khas suatu masyarakat yang dipelajari oleh ilmu psikologi dan kebudayaan yang dipelajari oleh antropologi. Antropologi sendiri muncul karena adanya pembuktian melalui penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kepribadian suatu masyarakat secara umum. Hal ini tergolong dalam ilmu sosial atau filsafat sosial. Sedangkan menurut Dananjaya, antropologi psikologi adalah bagian dari antropologi yang sebenarnya merupakan nama baru dari ilmu yang dulunya dikenal sebagai culture and personality atau kebudayaan dan kepribadian. Saat itu lebih populer disebut dengan istilah etnosikologi. Nah, istilah antropologi psikologi ini dikemukakan oleh ahli antropologi Amerika Serikat yang terkemuka karena dianggap lebih logis daripada culture and personality yang konsepnya mengandung dualisme. Lalu ada konsep, teori, dan metode antropologi psikologi. Antropologi psikologi adalah subdisiplin ilmu yang sejak lahirnya sudah bersifat antardisiplin. Hal ini disebabkan karena bukan saja teori, konsep, serta metode penelitiannya yang dipinjam dari berbagai disiplin, seperti antropologi, psikologi, dan psikiatri, melainkan juga para pendirinya yang berasal dari disiplin ilmu yang bermacam-macam sebelum mereka menjadi ahli antropologi. Ahli antropologi yang pertama yaitu ada Margaret Mead, Ralph Linton, dan Cora Dubai. Sedangkan ahli psikologi yaitu River, Erik H. Erikson, dan Geza Rohem. Sedangkan ahli psikiatri yaitu Abraham Kardiner. Lalu ada kriteria karya antropologi psikologi. Yang pertama, menurut Francis, beliau mengatakan bahwa beliau itu merupakan ahli antropologi Amerika Serikat yang menyarankan penggunaan istilah baru yaitu antropologi psikologi. Antara antropologi dan juga psikologi pada ahli di bidangnya masing-masing menimbulkan suatu karya antropologi psikologi. Karya antropologi psikologi sendiri tentu tidak bisa terlepas dari hubungan antara manusia dengan kebudayaan. Maksudnya, tingkah laku manusia terhadap kebudayaan tersebut saling berkaitan. Pengkajian antar lintas budaya tentu berhubungan erat dengan sistem sosial, budaya, dan juga kepribadian suatu masyarakat tertentu. Lalu ada ruang lingkup kajian antropologi psikologi. Ruang lingkup dari antropologi psikologi sama dengan pengkajian secara lintas budaya atau cross culture study. Hal ini mengenai kepribadian dan juga sistem sosial budaya yang pastinya meliputi hubungan dengan struktur sosial dan juga nilai-nilai budaya dengan pola rata-rata ataupun model pattern pengasuhan anak. Hubungan antara pola pengasuhan anak dan struktur kepribadian rata-rata ataupun model personality.
yang diungkapkan dalam suatu perilaku manusia, hubungan antara struktur kepribadian rata-rata dengan sistem peran atau role system, dan hubungan dari semua variabel dengan pola perilaku menyimpang yang berbeda dari kolektif yang satu dengan yang lainnya, atau dari aspek proyeksi kebudayaan. Ruang lingkup penelitian antropologi psikologi yang pertama, kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawaan manusia, atau bisa disebut dengan human nature. Nah, di sini kebudayaan sangat berkaitan dengan sifat pembawaan manusia pada suatu etnik tertentu. Yang kedua ada kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas tertentu atau bisa disebut dengan typical personality. Yang terakhir ada kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian yang abnormal. Yang selanjutnya yaitu pokok-pokok permasalahan penelitian antropologi psikologi. Perubahan kebudayaan akan menimbulkan atau mengakibatkan perubahan kepribadian seseorang. Nah, maksudnya apabila ada budaya yang berubah, maka sikap ataupun tingkah laku manusia di daerah tersebut akan berubah menjadi perubahan kepribadian yang abnormal. Lalu ada metode-metode dalam penelitian antropologi psikologi dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses pengambilan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Sedangkan observasi yaitu pengumpulan data secara turun langsung ke lapangan melalui pengamatan indera. Beberapa tes dalam penelitian antropologi yaitu yang pertama, tes ekstrak atau tes proyektif untuk menghasil atau menganalisis suatu individu dengan menggunakan teknik proyeksi dengan mencari tahu tentang kepribadian umum suatu masyarakat. Lalu ada metode life story yang merupakan metode dengan mengumpulkan data mengenai semua keterangan dari apa yang pernah dialami suatu individu tertentu sebagai warga masyarakat yang tentunya sedang dijadikan objek dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu pengertian tentang budaya masyarakat serta tipe kepribadian yang diperoleh melalui pandangan dari warga masyarakat itu sendiri. Lalu ada metode analisis mimpi. Ada dua alasan mengapa analisis mimpi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian antropologi psikologi. Yang pertama, karena adanya asumsi bahwa mimpi adalah gambaran dari perilaku standar suatu masyarakat. Yang kedua, karena mimpi mengungkapkan gagasan perasaan dan juga keadaan motivasional yang sulit untuk diungkapkan secara verbal. Ya, bisa disebut mimpi itu merupakan suatu fenomena ketidaksadaran manusia. Dan yang terakhir, analisis folklore merupakan suatu metode yang menggunakan adat pengetahuan seperti mitos, hikayat, cerita rakyat, dongeng, dan tahayul sebagai bahan acuan penelitian. 4 fungsi dari analisis folklore, yang pertama sebagai sistem proyeksi, yang kedua sebagai sistem alat pengesahan budaya, yang ketiga sebagai alat pedagogis, dan yang terakhir sebagai alat pemaksa berlakunya norma di suatu masyarakat. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan tentang hakikat, sejarah, dan ruang lingkup kajian antropologi psikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.